الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أوصل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, ikhwan fillah, pada pagi hari ini insyaallah saya akan membicarakan tentang Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, al-Khalifatul Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan pembicaraan kita hari ini insyaallah tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah fi Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kita telah mengetahui bahwa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sungguhnya orang paling utama di dunia ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq, thumma Umar radhiyallahu taala anhuma, kemudian Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Qala Ishaq bin Rahawayh rahimahullah, lam yakun ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-ardi afdal min Abi Bakr, wa lam yakun ba'dahu afdal min Umar, wa lam yakun ba'dahu afdal min Utsman, wa lam yakun ba'da Utsman 'ala al-ardi khairun wa la afdalu min Ali. Ishaq bin Rahawayh, seorang alim, mengatakan bahwa tidak ada setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang di dunia ini lebih utama dari Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan telah datang dalil-dalil banyak tentang keutamaan Utsman radhiyallahu taala anhu, bahwa dia adalah orang yang terbaik setelah Syaikhain Abu Bakar wa Umar. Yaqulu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Umar berkata bahwa kunna di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam la nu'jilu bi Abi Bakr ahadan thumma Umar thumma Utsman thumma natruk ashab Nabi sallallahu alaihi wasallam la nufadil bainahum. Dahulu kami di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Umar, kita tidak ragu lagi bahwa orang yang terbaik setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar Siddiq, kemudian Umar, kemudian Utsman. Ini dahulu kita telah sepakat, sahabat Rasulullah SAW, tidak bisa didebat lagi bahwa orang terbaik adalah Abu Bakar setelah Rasulullah SAW, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian setelah itu kita natruku ashabin Nabi SAW la nufadil bainahum. Yang lainnya kita tidak membicarakan tentang siapa yang paling utama di antara mereka setelah orang tiga tadi. Wa hadzal hadits, dan hadis ini jalla ala anna Utsman radhiyallahu taala anhu afdhalun nas ba'da Abi Bakr As-Siddiq wa Umar Al-Faruq radhiyallahu taala anhuma. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa Utsman bin Affan adalah orang yang terbaik setelah Abu Bakar wa Umar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi dzata yaumin, Rasulullah SAW pernah berkata pada suatu hari kepada teman-temannya, sahabat-sahabatnya, man ra'a minkum ru'ya, barang siapa di antara kalian yang tadi malam melihat mimpi atau melihat ru'ya. Faqala rajulun, ada orang mengatakan, ana ra'aitu, katanya dia, saya telah melihat, ra'aitu ka'anna mizanan unzila minas sama', saya telah melihat seakan-akan timbangan itu datang dari langit atau turun dari langit. Fawazimta anta wa Abu Bakrin, farajahta anta bi Abi Bakrin. Telah ditimbang engkau ya Rasulullah sama Abu Bakar, engkau lebih rajih, timbanganmu lebih berat dari Abu Bakar Siddiq. Wazana Umar wa Abu Bakar, farajah Abu Bakar, dan Umar ditimbang oleh Abu Bakar, ternyata bahwa Abu Bakar lebih berat timbangannya daripada Umar. Kemudian Umar ditimbang sama Utsman bin Affan, Umar lebih berat dari Utsman. Kemudian al-mizan, kemudian diangkat mizan itu ke langit. Saya melihat itu dalam mimpiku. Fara'aina al-karahiyah bi wajhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat
di wajahnya Rasulullah sesuatu yang tidak diinginkan oleh Rasulullah SAW. Tadamman hadal hadis ini telah menunjukkan kepada kita yaitu tentang tertib Al-Khulafa Ar-Rasyidin, yaitu setelah Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman. Tertib Al-Khulafa Ats-Tsalatsatul Fadl dalam keutamaan, yaitu bahwa Abu Bakar lebih utama dari Umar dan Umar lebih utama dari Utsman. Kama tadammana al-isyara ila anna tartibahum fil khilafah yakunu ala hasab tartibihim fil fadl. Dan keutamaan mereka itu menjadikan pertama khalifah yaitu Abu Bakar Siddiq karena dia paling utama, kemudian Umar, kemudian Utsman. Wa Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala ha'itan wa amarani bil hifdhi bab al-ha'it, yang seperti saya ceritakan itu dalam Sahih Al-Bukhari, bahwa pada suatu hari saya Abu Musa al-Asy'ari saya disuruh oleh Rasulullah SAW menjaga yaitu kebun. Rasulullah SAW waktu itu di jalannya. Kemudian ja'a rajulun yasta'dzin, datang seorang minta izin, faqala untuk masuk ke kebun tadi, faqala idzan lahu wa basyirhu bil jannah. Katanya Abu Musa al-Asy'ari, katanya Rasulullah SAW kepada Abu Musa al-Asy'ari, silakan suruh orang itu masuk dan beri kabar kepadanya, kabar gembira bahwa dia akan masuk surga. Faiza Abu Bakar, orang yang masuk tadi adalah Abu Bakar. Kemudian akhar yasta'dzin, kemudian datang seorang lagi dan minta izin untuk masuk ke kebun tadi, dan Rasulullah SAW mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Abu Bakar Siddiq, faiza huwa Umar, ya Umar. Kemudian akhar yasta'dzin fasakata hani'atan thumma hunay'atan thumma qala. Kemudian datang yang ketiga, tetapi Rasulullah SAW berhenti sedikit, tidak langsung menjawab. Kemudian dia berkata, "I'dan lahu wa basyirhu bil jannah ala balwa tusafusibuhu." Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Musa al-Asy'ari, biarkan dia, izinkan dia masuk dan katakanlah kepada dia, atau kabarkan kepada dia kabar gembira bahwa dia akan masuk ke surga ala balwa tusibu, tapi dia akan mendapatkan yaitu musibah dalam kematiannya, yaitu huwa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ini ditunjukkan oleh Rasulullah SAW di sini bahwa Utsman akan terbunuh sebagai syahid, yaitu Rasulullah SAW mengatakan bahwa dia akan masuk surga, tetapi setelah dia diberi oleh Allah SWT musibah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, Abu Bakr fil jannati wa Umar fil jannati wa Utsman fil jannati wa Ali fil jannati wa Talha fil jannati. Seterusnya. Yaitu Rasulullah SAW pernah bersabda, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, wa Talha di surga, dan seterusnya 10 yang disebut oleh Rasulullah SAW. Dan hadis ini telah menunjukkan kepada kami keutamaan Abu Bakar Siddiq, kemudian Umar, kemudian Utsman, annahum min ahli jannati, mereka adalah orang-orang penghuni surga. Disebut oleh Rasulullah SAW pertama adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, disebut sama Rasulullah SAW. Wa fi mu'jizah zahir oleh Nabi SAW. Di sini ini menunjukkan kepada kami mukjizat terang, jelas. Mukjizat Rasulullah SAW. Dia telah mengatakan ikhbari di kisah Utsman wal balwa. Rasulullah SAW telah mengetahui dari Allah SWT, ini mukjizat Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW telah menjelaskan sebelum matinya Utsman, jauh dia mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan bahwa Utsman akan terbunuh sebagai syahid. Wa anna thalathata yastamiruna al-iman wal huda. Dan orang tiga ini, mereka itu tidaklah mereka mati kecuali di jalan al-iman, jalan keimanan dan atas petunjuk orang tiga itu. Wa Abi Abdurrahman radhiyallahu taala anhu, anna Utsman radhiyallahu taala anhu hina husira. Utsman dari Abi Abdurrahman radhiyallahu taala anhu, mungkin yang maksud di sini Abi Abdurrahman wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dia julukannya al-kunyatu Abi Abdurrahman. Anak Utsman radhiyallahu taala anhu, Utsman waktu dikepung oleh orang-orang Khawarij, oleh orang-orang yang ingin membunuh beliau, hina husira, waktu dikepung, asyraf alaihim wa qala, Utsman bin Affan radhiyallahu taala dalam waktu dia dikepung oleh orang-orang yang
mana orang-orang itu menginginkan untuk membunuh Utsman dan Utsman dituduh tuduhan-tuduhan yang batil. Nanti insyaallah kita akan menceritakan bagaimana terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Orang sekelompok dari berkumpul mereka itu dari negara Irak, dari Kufa, dari Basra, kemudian dari Mesir, mereka berkumpul. Orang-orang ini tidak ada satupun di antara mereka adalah sahabat Rasulullah SAW. Mereka menuju ke kota Madinah dan mereka ingin membunuh Utsman radhiyallahu taala anhu. Mereka mengepung. Ini di sini bibit pertama munculnya Al-Khawarij. Mereka mengepung rumahnya Utsman bin Affan. Kemudian Utsman bin Affan tidak boleh keluar dari rumahnya dan dia dilarang untuk sholat di masjid Rasulullah SAW. Dan dia dilarang untuk minum dari sumur rumah. Kemudian padahal sumur ini Utsman yang membeli dari uangnya dia yang murni. Dia asyraf alaihim, yakni dia melihat dari jendela rumahnya, dia berbicara kepada orang-orang yang mafhumnya tadi. Qala ansyadukum billah atau ansyadukum Allah wa la ansyidu illa ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya minta kepada kalian demi Allah, katakanlah kepada aku yang jujur, dan saya mengatakan ini kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW, bukan kepada kalian, katanya Utsman bin Affan. Dia mengatakan, alastum ta'lamuna anna Rasulullah SAW qol. Apakah kalian mengetahui dahulu Rasulullah SAW bersabda, qala man hafara rumah wa ya'inun fil madinah ishtaraha Utsman wa sa'a falahul jannah fartuha. Kata Utsman, di rumah ini dahulu dimiliki oleh seorang Yahudi. Jadi apabila orang minum harus bayar pakai uang itu. Dan ini adalah sumur yang paling bersih di kota Madinah. Jadi Rasulullah SAW, istri-istrinya dahulu minum dari bi'r ini. Apabila mau minum, beli. Fuqara al-muslimin, orang-orang yang fuqara apabila mau minum, beli. Mereka tidak punya uang. Maka Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang membeli bi'r ini, yakni sumur ini, dan diluaskan, dia akan mendapatkan surga. Maka dibeli oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Maka dia mengatakan kepada mereka, alastum ta'lamuna anna Rasulullah SAW qala man hafara rumah wa hiya 'ainun fil madinati ishtaraha Utsman wa sa'a falahul jannah fartuha. Ini satu. Kemudian dia mengatakan, alastum ta'lamuna annahu qala man jahaza jaishal usrati falahul jannata fajahaztuhu qala fasaddaquhu lima qala. Apakah kalian tidak mendengar Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang menyiapkan, yaitu tentara al-usra itu di harb Tabuk, di ghazwat Tabuk, peperangan Tabuk waktu itu. Orang-orang muslimin waktu itu dilanda kekurangan uang dan kekurangan makan. Maka Utsman bin Affan memberi sepertiga dari harta orang muslimin, semua diberikan kepada Rasulullah SAW. Walahul jannata, dia akan mendapatkan surga. Fajahatuhu, qala fasaddiquhu. Sahabat Rasulullah SAW sepakat semuanya mengatakan betul apa yang dikatakan Utsman bin Affan. Wa hadha al-hadits dhammana manqabatain 'azimatain lidhin nurain Utsman bin Affan. Dan ini adalah hadis ini menunjukkan kepada kami dua keutamaan buat Utsman bin Affan yang dijuluki Dzun-Nurain. Kenapa Utsman dijuluki Dzun-Nurain, yang punya dua cahaya? Karena dia mengawini anaknya Rasulullah SAW dua, yaitu Ruqayyah, kemudian Ummu Kalsum. Dua anaknya Rasulullah SAW dikawini oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Bahkan waktu Ummu Kalsum meninggal, istrinya yang kedua, anaknya Rasulullah SAW, waktu meninggal dunia, Rasulullah SAW mengatakan, apabila aku mempunyai ketiga, saya akan niscaya aku akan mengawinkannya kepadamu, wahai Utsman. Ini menunjukkan betapa cintanya Rasulullah SAW kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan hadis ini menunjukkan dua keutamaan Utsman bin Affan, yaitu dia telah membeli yaitu sumur rumah, kemudian dia telah menyiapkan yaitu tentara Islam waktu itu untuk ghazwat Tabuk, memerangi orang-orang Romawi waktu itu. Wa akhbar alladzi la yantiqu 'anil hawa
anna jaza'u ala dzalik an yakuna min ashabil jannah. Dan Rasulullah SAW mengatakan, dan Rasulullah SAW la yantiqu 'anil hawa, tidak berbicara dari hawa nafsunya, tetapi wahyun yuha. Dia mengatakan barang siapa yang membeli rumah dan menyiapkan tentara al-Usra, yang tentara Ghazwat Tabuk, dia akan mendapatkan surga, atau dia salah satu dari penghuni surga. Wa hatan al-manqabatan min a'la manaqibihi radhiyallahu ta'ala anhu. Dan dua keutamaan ini adalah dua yang paling top, yang paling bagus buat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Wa an Utsama bin Hazan al-Qushairi qala syahidtu jara, katanya dari Utsama bin Hazan al-Qushairi, dia berkata, saya telah menyaksikan waktu Utsman dikepung itu. Hina asyraf alaihi Utsman, waktu Utsman melihat dari jendelanya orang-orang tadi. Faqala yatuni bi sahibaikum allazaini allazatum alayya. Karena Utsman datangkan kepada aku dua orang yang mana dia itu telah membuat apa namanya, kalian ini datang ke sini dari orang dua ini yang membuat apa namanya, yang membuat isu-isu tentang aku, isu-isu batil tentang aku. Mana dia suruh datang ke aku, katanya Utsman. Qala faji'a bihima ka'annahuma jamalan. Kemudian datang orang dua itu seperti dua unta, atau ka'annahuma himaran, atau seperti dua kelbe. Orang dua tadi yang ingin membunuh Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, atau dia alladzi allaq haula'i nas, yang membuat apa namanya, yang membuat isu tadi agar orang-orang ini membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Qala asyrafa alaihim Utsman, maka Utsman melihat dari jendela rumahnya berkata, faqala anshudukum billah wal Islam, saya minta kepada kalian demi Allah dan apa namanya, dan katakan kepada aku yang jujur. Hal ta'lamuna anna Rasulullah SAW qadima al-Madinah wa laysa biha ma'un yusta'dab ghayra bi'ri rumah. Apakah kalian tidak mengetahui bahwa waktu datang Rasulullah SAW ke kota Madinah, tidak ada di Madinah ini sumur yang tawar, yang enak diminum kecuali bi'ir rumah. Faqala Rasulullah SAW bersabda, man yashtari bi'ir rumah fa yaj'al jalbahu ma'adila al-muslimina bi khairin lahu minhuma fil jannati. Barang siapa yang memberi sumur rumah dan dijadikan sumur rumah ini wakaf untuk orang-orang muslimin, dia sebagai salah satu dari orang yang meminum dari bi'ir rumah ini, tidak lebih, tidak memiliki, yang dikasihkan kepada orang-orang muslimin, dia akan mendapatkan surga, kata Rasulullah SAW. Dari itu musul bimali, kata Utsman. Dan saya telah membeli di rumah ini dari uangku yang murni. Fa'antum al-yawm tamna'uni an ashrab minha. Kalian sekarang melarang aku untuk minum dari sumur itu. Bahkan Utsman bin Affan disuruh minum dari sumur yang mana itu, di sumur itu adalah apabila ada bangkai, ada bekas haid, orang perempuan ditaruh di situ, disuruh minum dari situ. Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu oleh orang-orang yang penjahat-penjahat ini. Tidak boleh dia minum dari rumah dia dan keluarganya. Maka wa antum tamna'uni an usalli fiha rak'atan wa antum balis, dari kata Rasulullah SAW juga, wa antum ta'lamuna anna al-masjid dhaqa bi ahlihi. Pada suatu hari masjid Rasulullah SAW itu sudah tidak cukup lagi buat orang-orang yang sholat di situ. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, atau di zaman Rasulullah SAW, enggak, saya salah. Di zaman Rasulullah SAW, bahwa masjid ini akan diluaskan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, man yashtari buq'ata alif fulalin fa yazidu bil masjid bi khairin lahu min hadhil jannati. Barang siapa yang membeli tanah yang bernama yang dimiliki oleh al-fulan, kemudian di tanah tadi kemudian diluaskan untuk masjid ini, masjid Rasulullah SAW, ia akan mendapatkan surga. Sekarang itu kata Utsman, saya beli tanah itu minsul dimali, dari harap aku, dan kami orang sekarang melarang aku untuk sholat di masjid Rasulullah SAW. Qalu Allahumma na'am, mereka mengatakan betul omonganmu wahai Utsman, yakni bahwa ini adalah dari Rasulullah SAW, yang betul engkau telah membeli rumah, engkau telah membeli tanah itu, kemudian engkau masukkan di masjid, atau luaskan masjid itu
Qala asyukukum billah wa bil Islam. Katanya Utsman, saya minta kepada kalian demi Allah yang jujur, katakan kepada aku, hal ta'lamun anna Rasulullah SAW kana ala sabil Makkah wa ma'a Abu Bakar wa Umar wa ana. Apakah kalian telah mengetahui bahwa pada suatu hari Utsman bersama Abu Bakar, Rasulullah bersama Abu Bakar wa Umar wa aku telah naik ke gunung Sadir, itu ada riwayat lagi gunung Uhud. Kemudian fata'arraqal jabal hatta tasaqatat ajaratihi bil 'adhir. Kemudian kita naiki gunung tadi, kemudian berjatuhan batu-batu gunung tadi. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Barakallahu birijlihi," dan letakkan oleh Rasulullah SAW kakinya ke gunung tadi. Faqala uskun Sadir, fa innama 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Di atasmu wahai Sadir, wahai gunung Sadir, Nabi, seorang Nabi dan Siddiq, yaitu Abu Bakar Siddiq, dan syahidan, yaitu dua orang syahid. Yang dimaksud yaitu Abu Bakar wa Umar dan Utsman. Qalu Allahumma na'am, mereka mengatakan betul. Ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu akbar, syahidu li wa rabbil Ka'bah. Mereka telah menyaksikan Allahu akbar, yang Allah Maha besar. Utsman mengatakan, mereka orang-orang tadi yang ingin membunuhku telah menyaksikan bahwa ini benar. Ani syahidun talatan, dan aku bersaksi itu tiga kali. Wa ma dzalik kharaja al-bughali. Walaupun demikian telah dibuktikan oleh Utsman bin Affan bahwa dirinya itu di surga, bahwa dirinya itu berjasa. Dan Rasulullah SAW sangat menyintai Utsman bin Affan. Walaupun demikian mereka itu orang penjahat-penjahat tetap membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. An Abdurrahman bin Samurah, dari Abdurrahman bin Samurah qala, "Ja Utsman radhiyallahu taala ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bi 1000 dinar hina jahaza jayshul usrati." Utsman bin Affan waktu di Ghazwat Tabuk telah membawa 1000 dinar. 1000 dinar besar, dahulu 1000 dinar itu luar biasa besarnya. Hina jahaza jayshul usrati, waktu Rasulullah SAW menyiapkan yaitu tentaranya untuk memerangi orang-orang Romawi di Ghazwah bernama Ghazwat Tabuk, atau dikatakan jayshul usra, nama yang kedua. Fanasara'a fi ujrihi, uang tadi dikasihkan kepada Rasulullah SAW di pahanya, di pangkuannya, digerojok uang tadi 1000 dinar. Fanasara fi ujrihi, qala Abdurrahman bin Samurah ini mengatakan, "Fara'aitum Nabi SAW yuqallibu fi ijrihi." Rasulullah SAW membalak-balikkan uang tadi. Dan senangnya berseri-seri wajahnya Rasulullah SAW. Wa yaqul ma dharra Utsman ma 'amila ba'da al-yawm marratain. Rasulullah SAW bersabda, "Ma dharra Utsman ma 'amila ba'da al-yawm." Tidak akan dihisab Utsman apa yang diperbuat oleh Utsman pada hari ini. Setelah hari ini Utsman tidak akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "I'malu ma syi'ta," atau "I'mal ma syi'ta," perbuatlah apa sehingga kalian, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan engkau. Kurang apa? Marratain, 2 kali. Walama usra Utsman wa qita bi jarihi. Waktu Utsman dikepung dan dia di rumahnya, asyrafa 'alan nas, dan dia mengatakan juga, faqala kasyatukum billah an ta'lamuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi ghazwatil usrati wa hiya ghazwat Tabuk man yunfiq nafaqatan mutaqabbalatan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyiapkan untuk ghazwat Tabuk ini dan dia berinfak nafaqatan mutaqabbalatan, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wanas mujadun ma'sirun, waktu orang sahabat-sahabat Rasulullah dalam keadaan susah waktu itu. Faja'altu sulat dalikal jad min mali, saya telah menyiapkan sepertiga dari persiapan tentara untuk memerangi negara Romawi waktu itu dari hartaku. Faqalu Allahumma na'am, mereka mengatakan iya. Fasyahadatan Nabi SAW lahu bil jannah fi syira'i bi Roma وعطفي على المسلمين غنيهم وفقيرهم وزيادته في المسجد وتجهيز جيش الأسرة مع قوله صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم
وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم وقد غفرت لكم. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW menyaksikan bahwa Utsman di jannah, di surga, karena dia telah memberi di rumah dan dia telah memberi harta yang besar terhadap tentara Islam waktu itu yang disiapkan untuk memerangi negara Romawi di Ghazwat Tabuk. Dan Rasulullah SAW mengatakan mazarra Utsman ma'amila ba'dal yawm, tidak akan dicatat atau perbuatlah sehingga kalian sungguhnya Allah SWT telah memaafkan dosa-dosa kalian. Ini seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada ahli Badar. Ahli Badar, persis apa yang dikatakan oleh ahli Badar bahwa mereka seluruhnya di surga. كل هذه الخصال مذكورة من أعظم مناقب رضي الله تعالى عنه وقد ذكر يوم كان محصورا في دار من قبل الزائغين الذين خرجوا عليه بغية الفساد في الأرض. Ini semua hal tadi yang saya sebutkan telah dibuktikan oleh Utsman bin Affan, telah dijelaskan oleh Utsman bin Affan kepada mereka, dan mereka telah bersaksi kalau itu benar kepada orang-orang kelompok ini yang ingin membunuh Utsman, yang mereka itu yang mana mereka itu telah melampaui batas. Mereka ingin membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Al-Khalifatul Rasyid, yang berbuat perbuatannya begitu hebatnya dalam zaman Rasulullah SAW, di zaman Umar, di zaman Abu Bakar, di zaman Utsman. Mereka tega untuk membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kalau ada kan kita orang ahli sunnah wal jamaah na'taqid kalau ada di dunia ini adalah wali-wali Allah. Kalau orang biasa, orang yang soleh, orang yang baik di antara kami atau di antara orang yang mendahului kami, itu ada wali-wali Allah. Apalagi Utsman bin Affan. Dia adalah imam al-awliya. Dia adalah imam buat para wali-wali. Utsman bin Affan yang Rasulullah SAW bersaksi bahwa dia di surga. Wahum alladziina sami'uha min an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan omongan Utsman ini telah didengar oleh sahabat Rasulullah SAW. Sabda Rasulullah SAW itu telah didengar oleh sahabat-sahabat tentang Utsman bin Affan, di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas, wa Ali, wa Zubair, wa Talha bin Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ini orang-orang ahli surga telah menyaksikan bahwa Utsman ini di surga. Apa yang dikatakan oleh Utsman tadi sabda Rasulullah SAW betul. Taqulu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Aisyah berkata, kana Rasulullah SAW mutajji'an fi baiti kasifan an fakhidayhi aw saqayhi. Pada suatu hari Rasulullah SAW berbaring di rumahku, katanya Aisyah. Dia telah mengangkat sarungnya, izaru, sampai ke betisnya. Fasta'dzana Abu Bakar, atau ke pahanya. Fasta'dzana Abu Bakar. Abu Bakar minta izin waktu itu untuk masuk. Fa'udhina lahu, disuruh masuk. Silahkan masuk wahai Abu Bakar. Rasulullah dalam keadaan demikian tadi. Fatahaddatsa fasta'dzana Umar. Rasulullah SAW berbicara sama Abu Bakar, kemudian Umar minta izin masuk. Masuk Umar. Rasulullah tetap dalam keadaan tadi terbuka betisnya. Wa fa'adina lahu wa huwa kadzalik. Fatahaddatsa fasta'dzana Utsman. Kemudian Utsman minta masuk juga, minta izin untuk masuk ke rumahnya Rasulullah SAW. Fajalasa Rasulullah SAW, waktu mendengar Utsman mau masuk, Rasulullah bangun dan dibenakno itu sarung itu oleh Utsman. Fajalasa Rasulullah SAW wa sawwa thiyabahu. Bajunya sarungnya ditutupi itu betisnya yang terbuka tadi. Fasa'altu Rasulullah SAW, maka Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayahku datang, Umar datang, engkau tetap dalam keadaan yang seperti itu. Bertanya datang Utsman, kenapa engkau kok bangun kemudian sarungmu ini bedah, betismu kau tutup? Katanya Rasulullah SAW, dijawab oleh Rasulullah SAW, ala astahi min rajulin tastahi minhul malaikah. Apakah aku tidak malu? Yang mana malaikat Allah malu kepada Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, arham ummati bi ummati Abi Bakr. Orang yang paling baik, orang yang paling lemah lembut, orang yang paling kasih sayang kepada umatku, terhadap umatku adalah Abu Bakar Siddiq.
Wa asyaddhum fi amrillah Umar, dan orang yang paling keras di jalan Allah SWT tentang perintah Allah SWT adalah Umar bin Khattab. Wa asyaddhum haya'an Utsman, yang paling haya, yang paling malu di antara umatku adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Wa qad akhbara an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu idza nazalat al-fitnah falladhi 'ala al-huda huwa Utsman bin Affan. Rasulullah SAW sudah mengatakan berapa puluh tahun sebelum Utsman meninggal dunia, dia mengatakan kepada sahabat-sahabatnya bahwa siapa nanti akan terjadi fitnah setelah aku meninggal. Barang siapa yang mengikuti Utsman bin Affan, bahwa alal huda, dia di atas petunjuk, kata Rasulullah SAW. Wa hadha yadullu anna alladziina kharaju alaihi min al-khawarij kanu hum 'ala al-batil. Dan ini menunjukkan bahwa orang yang keluar dari Utsman, yang ini membunuh Utsman, jelas mereka batil, mereka yang salah. Ini Rasulullah SAW mengatakan bahwa barang siapa waktu itu apabila terjadi fitnah yang besar ini, dia bersama Utsman, dia di atas petunjuk, kata Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa Utsman alal haq wa hum alal batil. Walladzina qatalu Utsman wa ja'a amiruhum wa shalla bin nas fil masjid an-nabawi firqatun dhallah. Orang yang membunuh Utsman, orang-orang yang membunuh Utsman dan kepalanya, orang amiruhum, yakni kepala mereka, yang mana mereka mensolati waktu itu menjadi imam di masjid Rasulullah SAW. Waktu Utsman tidak boleh sholat di masjid Rasulullah SAW, dilarang Utsman, dia menjadi imam ini, Amirul Khawarij ini, Amirul Firqah ini. Walaupun dia jadi amir, walaupun dia mensolati orang-orang muslimin, dia alal batil, dia batil orang itu. Firqatun dhallah, mereka kelompok sesat. Mazalat al-muslimin hatta al-yawm an yahmilu afkar takfir al-mujtama'at wa yastahillu dima'iyah fakanu minhum ala hazar. Hati-hati terhadap mereka masih ada sampai sekarang ini. Jadinya pengarangnya itu. Mereka adalah firqatun dhallah, mereka adalah kelompok yang sesat. Mereka mengkafirkan saudara-saudaranya muslimin. Mereka memerangi, menghalalkan darah-darah mereka, darah-darah orang-orang muslimin. Maka hati-hati kepada orang-orang ini, kelompok ini adalah kelompok-kelompok yang sesat, kelompok-kelompok yang jahat. Lalu amar Nabi SAW as-sahabah wal muslimin idza nazalat al-fitnah liyastaqbu ula Utsman. Rasulullah SAW bersabda dan mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, apabila terjadi fitnah nanti, kalian harus bersama Utsman. Sebab dia alal-haq, dia di atas petunjuk. An Ka'ab bin Ujrah, Ka'ab bin Ujrah berkata, radhiyallahu ta'ala anhu berkata, qala dzakara Rasulullah SAW fitnatan faqarrabaha. Rasulullah SAW telah menceritakan tentang fitnah akan terjadi nanti, kemudian Rasulullah SAW qarrabaha, yakni memberi contoh untuk mengetahui umat Islam itu. Siapa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW fitnah tadi? Supaya mengetahui sahabat-sahabatnya. Famarra rajulun muqni'un ra'sahu. Kemudian ada seorang lewat dan dia menutupi kepalanya. Faqala Rasulullah SAW bersabda, "Hadza yawma idzin al-huda." Rasulullah SAW menunjuk kepada orang tadi bahwa orang ini nanti di atas petunjuk. Apabila datang fitnah, orang ini di atas petunjuk, kata Rasulullah SAW. Bahwa Sabtu, katanya Ka'ab bin Ujrah, maka saya lari memegang orang tadi yang disebut oleh Rasulullah SAW di atas petunjuk itu. Saya buka, saya lihat Utsman bin Affan orang itu. Bahwa Sabtu, fa'akhadtu bi dhabhi Utsman, thumma istaqbaltu Rasulullah SAW. Kemudian saya mendatangi Rasulullah SAW atau menghadap Rasulullah SAW. Faqultu hadza, ini ya Rasulullah, qala hadza. Ini kata Rasulullah. Apakah ini ya Rasulullah di atas petunjuk? Kata Rasulullah, hadza. Iya ini yang di atas petunjuk nanti. Wa qalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, qala Rasulullah SAW di maradi waktu Rasulullah SAW sakit. Kemudian meninggal Rasulullah SAW. Wajadtu anna indi ba'd ashabi. Rasulullah SAW dalam keadaan sakit yang sangat waktu itu. Rasulullah menginginkan sahabat-sahabatnya mengatakan, wajadtu law anna ashabi ba'd ashabi. Saya menginginkan sebagian dari sahabatku bersamaku sekarang ini, kata Rasulullah. Kangen kepada sahabat, rindu kepada sahabat-sahabatnya. Qulna ya Rasulullah, ala nas'ulaka Abu Bakrin. Kami Aisyah, ya Rasulullah, saya panggil ya Abu Bakar. Qala fasakata, diam Rasulullah. Qulna ala nas'ulaka Umar. Saya panggil Umar ya Rasulullah, fasakata, diam Rasulullah. Qulna ala nas'ulaka Utsman.
Ya Rasulullah, saya panggil Utsman ya. Qala na'am. Iya, ya Rasulullah. Faja'a. Kemudian datang Utsman. Faqala fi. Katanya masuk Aisyah. Tak boleh. Jangan didengarkan omongan ini. Tidak ada yang tahu omongan ini kecuali saya. Dengan Allah dan aku dan Utsman toh. Tak boleh orang mendengar omongan rahasia, sangat rahasia. Rasulullah SAW memberi kepada Utsman penjelasan. Faja'ala Nabi SAW yukallimuhu wa wajah Utsman yataghayyar. Rasulullah SAW berbicara kepada Utsman, mukanya Utsman ini berubah. Rasulullah SAW menceritakan kepada Utsman akan terjadi fitnah nanti. Satu persatu engkau akan dibunuh, engkau akan dikatakan kaza. Jawablah kaza, kata Utsman. Kata Rasulullah, engkau nanti akan dicabut gelarmu sebagai khalifah. Jangan mau, kata Rasulullah. Kau nanti akan dibunuh, jangan dilawan. Sabarlah, kata Rasulullah. Dan ini omongan ini didengar oleh Aisyah sepintas saja, bukan seluruhnya didengar oleh Utsman, oleh Aisyah, sepintas. Jadi orang tidak tahu. Utsman waktu itu, waktu akan dibunuh, sahabat Rasulullah SAW mengatakan, ya Utsman, ayo kita lawan mereka itu. Kami Utsman, jangan. Saya telah diwasiatkan oleh Rasulullah SAW. Biar saya mati. Supaya tidak ada pertumpahan darah orang-orang muslimin. Nanti saya akan dituduh bahwa Utsman orang yang pertama yang menjadikan pertumpahan di golongan orang-orang muslimin ini. Saya telah diwasiatkan oleh Rasulullah SAW agar saya bersabar. Saya tidak mau biar mereka. Aku akan mati dalam fitnah ini. Saya sudah tahu tentang Utsman. Kemudian qala Qais, haddatsani Abu Sahla maula Utsman. Katanya Qais telah bercerita kepadaku Abu Sahla. Abu Sahla ini adalah pembantu Utsman. Qala anak Utsman bin Affan qala yang mudar. Utsman bin Affan berkata waktu dikepung itu kemudian dia dibunuh. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah sallallahu ahida ilayya, ada telah berjanji kepadaku sebuah janji. Fa ana sa'irun ilaih, dan saya ini menuju ke janjinya Rasulullah sallallahu tadi. Wa qala Ali fi hadithihi, Ali bin Abi Thalib dalam bicaranya mengatakan wa ana sabirun alaihi, demi Utsman. Ali bin Abi Thalib telah mendengar Rasulullah mengatakan wa ana sabirun alaihi, dan apa yang saya dikatakan oleh Rasulullah SAW, aku akan sabar. Biarkan aku sama orang-orang ini, biarkan saya dibunuh, kata Utsman. Ana sabirun ilaihi. Qala Qais, fakan yarawna dzalikal yawm. Mereka telah melihat dzalikal yawm, kata Allah, itu yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, yang fitnah yang besar itu. InsyaAllah pada minggu yang akan datang atau pembicaraan kita yang akan datang, saya akan menjelaskan tentang Utsman bin Affan, bagaimana dahulu kedudukannya di jahiliyah, kemudian di Islam, dan jasa-jasa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dalam pembicaraan kita pada hari ini hanya saya menyebutkan keutamaan Utsman, sikap ahli sunnah wal jamaah terhadap Utsman bin Affan. Bagaimana Utsman bin Affan? Utsman bin Affan ini adalah Khalifatul Rasyid yang mazlum, yang dibolimi. Setelah Utsman, insyaallah nanti kita akan membicarakan tentang bagaimana terbunuhnya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan setelah dibunuh, umat Islam ini seperti dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada henti-hentinya fitnah sama sekali. Terbuka yang katakan tadi, setelah Umar dibunuh, kemudian terbuka pintu fitnah tadi. Kemudian terjadi pembunuhan Utsman bin Affan, kemudian terjadi pembunuhan Ali bin Abi Thalib. Akhirnya terus sampai yaumul qiyamah, tidak ada henti-hentinya. Dan Allah SWT sangat marah terhadap terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Wa huwa min awliya'illah as-salihin, bal imam al-awliya Utsman bin Affan. Bagaimana Allah SWT tidak marah? Kalau orang biasa, orang muslim biasa dibunuh oleh seorang dosanya luar biasa, apalagi Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Maka setelah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu mati, qulubul muslimin taghayyarat. Hatinya orang-orang muslimin berubah. Tidak seperti dahulu di zaman Abu Bakar, zaman Rasulullah, di zaman Abu Bakar dan Umar, tidak seperti dahulu. Katanya sahabat Rasulullah SAW, andai kata terbunuhnya Utsman itu ada faedah, ada faedahnya, yang dibunuh oleh orang Khawarij ini akan turun dari langit susu,
Tetapi apa yang turun dari langit? Darah. Yaitu setelah Utsman bin Affan terbunuh terus-menerus di tengah pertumpahan darah. Bahkan orang kelompok ini yang waktu itu mungkin ada 1.000 orang yang akan membunuh Utsman atau 700 orang yang mengepung Utsman itu, seluruhnya mempunyai niat untuk membunuh Utsman radhiyallahu taala anhu. Hatta walaupun dia tidak yang bunuh, tapi niat untuk membunuh Utsman, seluruhnya dibunuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan di atas ranjang, tetapi dibunuh dengan sakit. Semua 700 itu. Tidak ada satu pun yang mati biasa. Tidak ada satu pun. Semua terbunuh. Ada yang dikekam, ada yang dikorok kepalanya. Mereka seluruhnya mati dalam keadaan menyedihkan. Yang membunuh Utsman bin Affan. Betul itu dengan tangan mereka atau ingat saja untuk membunuh Utsman bin Affan dibunuh oleh Allah SWT dengan sakit. Itu pembalasan Allah SWT kepada hamba-hambanya yang soleh. Allah SWT tidak ridho kepada orang-orang yang membunuh Utsman, tidak ridho, bahkan Allah SWT sangat marah atas terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Maka dari itu sahabat Rasulullah SAW mengatakan, setelah Utsman meninggal dunia, turun dari langit seakan-akan hujan darah, bukan susu. Kalau ada faedahnya, terbunuhnya Utsman itu akan turun susu, katanya mereka, tadi turun darah, pertumpahan darah terus sampai yaumul qiyamah atas terbunuhnya hadal Khalifatul Rasyid al-Madlum Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan jasanya Utsman wa manaqib Utsman bin Affan kathir jiddan, banyak sekali, dan dia telah dijamin untuk masuk surga. Allah menyintai Utsman, Rasulullah menyintai Utsman, Abu Bakar dan Umar menyintai Utsman, dan seluruh sahabat Rasulullah SAW dahulu menyintai Utsman. Dia adalah orang yang baik, yang awal, lemah lembut, berjuang berjuang di dalam Islam untuk menjayakan agama ini. Waktu dia jadi khalifah, dia telah berbuat perbuatan yang adil. Dia berjuang, dan banyak negara-negara di dunia ini ditaklukkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala di zamannya. Kenapa mau dibunuh orang seperti ini? Itu nanti insyaallah kita akan bahas dalam pembicaraan kita yang akan datang. Saya tutup di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala mubarak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.